Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa berkumpul untuk sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari melalui kitab Al-Hikamnya. Semoga menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta bantuan kepada seseorang, jangan sampai menghilangkan Allah. Saya review dulu. Jadi ketika kita terdesak sekalipun dan kita melihat ada seorang makhluk ciptaan Allah yang menurut keyakinan kita ini adalah satu-satunya jalan keluar, maka jangan sampai Allahnya menjadi hilang. Karena orang tersebut pun bisa membantu semata-mata karena pertolongan Allah. Maka lanjutan dari itu, la tarfa'anna ayyuhal murid illa ghairihi hajatan ay faqatan nazilatan nuzilat bika ay la tatawajjahu fi zawaliha ila ghairihi. La tarfa'anna ayyuhal murid, janganlah ajak ngaturaken temen. Di sini ada nun taukid, nun yang menguatkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu untuk menguatkan suatu omongan bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal menggunakan inna sebagai harfu taukid. Contoh, Zaid berdiri, Zaidun qaimun. Beli ngandel, temenan, Zaid ku ngadeg, inna Zaidan qaimun. Berarti dikuatkan di awal. Innallaha sami'un basir. Masih beli ngandel, Gusti Allah Maha mendengar. Dongane berak-berak baik. Gitu. Innallaha sami'un basir. Atau di akhir pakai nun taukid, ada yang khafifah, ada yang saqilah. Nah, ini yang saqilah. La tarfa'anna. Nah, ini penekanan betul-betul dari Ibnu Athaillah bahwa janganlah sekali-kali, banget jangan, ayyuhal murid, orang yang mengharapkan kebaikan di jalan Allah, ila ghairihi hajatan, janganlah sekali-kali kamu mengaturkan hajat kepada selain Allah. Gitu. Nah, ini berkaitan kemarin itu kan dengan wasilah gitu. Kita meminta wasilah kepada para wali. Kita meminta wasilah dengan amal kita. Kalau sebatas wasilah sih gak masalah. Tapi kalau ada keyakinan tanpa wasilah itu doa kita gak sampai, ini yang salah. Bertawasul boleh, tetap dengan keyakinan Allah lah yang mengabulkan. Tapi kalau sampai muncul keyakinan tanpa tawassul, nggak akan terjadi, ini yang nggak boleh. Jadi orang kita mah, kalau ibarat analoginya kan begitu, ibarat kereta mah itu mah orang yang dekat dengan Allah, kita mah orang yang banyak dosanya. Jadi kita harus tawasul dengan itu. Kalau enggak mah enggak nyampe. Ini yang salah. Silakan bertawasul, tapi jangan sampai muncul keyakinan tanpa tawasul. Kita nggak bisa berdoa
atau menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini tipis banget kan? Tipis banget. Kadang yang menjadi pecinta ziarah fanatik buta gitu ya, seakan-akan kalau nggak ziarah ke sana ya nggak terjadi. Seakan-akan kan begitu. Nah ini yang harus dipahami, jangan begitu. Karena yang memberikan masalah adalah Allah, yang mengabulkan permohonan adalah Allah. Itu. Jadi ini yang harus dipahami betul. Tawasul boleh, tapi jangan sampai muncul keyakinan seperti itu. Tawasul bagus, selagi meyakini. Makanya kan ketat, sama dengan jimat gitu ya. Sebenarnya syaratnya ketat. Di antara syaratnya itu tetap meyakini itu sebagai wasilah saja. Wali atau orang-orang soleh tetap sebagai wasilah saja. Tetap Allah lah yang mengabulkan. Cuma kadang terbangun yang tanpa sadar ketika contoh ada orang kliwonan gitu ya. Orang awam yang nggak ngaji tauhid itu. Dia berangkat kliwonan, awite melu-meluan. Kemudian Allah berikan keberkahan. Jadi statusnya hanya keberkahan saja. Kalau keberkahan tetap Allah sang penentu, bukan makom atau kuburannya, bukan makbarohnya. Qadarullah, orang yang ikut kliwonan ini usahanya lancar. Sampai timbul keyakinan dalam hatinya, kliwonan inilah yang menyebabkan usahanya lancar. Lantas Allahnya ditaruh di mana? Gitu. Jangan sampai, silakan mau kliwonan, mau ziarah Wali Songo, mau gimana, tetap keyakinan pada Allah ini jangan sampai ditumpangi oleh iblis. Karena kan setan halus banget gitu. Halus, kelihatannya betul kita tabarukan, tapi pelan-pelan. Enggak tabarukan, kadang waqiah gitu. Orang istiqomah waqiah pagi sore, akhirnya Allah berikan kelancaran dalam usahanya. Sampai akhirnya dia menghilangkan Allah, dia meyakini waqiahnya. Saya sukses begini karena waqiah. Allahnya hilang gitu. Tetap jangan sampai keyakinan pada Allah dengan waqiah ini menjadi hilang. Itu makanya kan awal Al-Hikam ini jangan bergantung kepada amal, kan begitu. Jadi bergantunglah kepada Allah. Cuma di antara cara kita mendekatkan diri pada Allah itu dengan amal. Amal ini adalah cara untuk kita bisa dekat dengan Allah, untuk kita menyembah kepada Allah. Itu amal, zikir, wirid gitu kan. Itu amal, wasilah kita bisa. Kalau kita pengen dekat dengan Allah nggak ada amal gimana? Sholat amal, gitu. Amalia gitu kan. Zakat amal, ngaji amal. Itu sarana kita mendekatkan diri pada Allah. Maka la tarfa'anna ayyuhal murid illa ghairi hajatan haifaqatan, tegese kebutuhan kita, kefakiran kita, au nazilatan nuzilat bika, atau menghilangkan mara bahaya. Jangan sampai kepada selain Allah. Aila tatawajjahu, cuma nanti butuh penjabaran langsung kepada Allah itu gimana sih gitu kan. Jangan kepada selain Allah, harus kepada Allah. Gimana sih? Apakah kita beli duit menang baik, beli kudu utang? Kan harus kepada Allah saja. Nah ini yang harus dipahami. Jangan sampai mentang-mentang ada bahasa la tarfa'anna ayyuhal murid illa wiri hajatan, dipahami sakit ya menang baik aja berobat. Allah bukan dokter. Beli duit menang baik kok gak dipakai duit. Nah bukan begitu kan yang dimaksud Ibrahim bahasanya itu. Kalaupun kita, ini berkaitan dengan materimu kemarin, kalaupun
kita datang pada orang, jangan sampai keluar bahasa lamun dudu sampean mah sapa maning. Wah, ini sudah bahaya ini. Secara tauhid sudah jauh kita meninggalkan Allah. Lamun dudu sampean mah, aduh untung anak sampean tepat pada waktunya. Pas paya sukiki wis awe ditagih utang, pas paya sampean teka. Jadi Allahnya di mana? Tetap harus Allah di dalam hati kita. Memuji Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Pujian kepada Allah. Allah hadirkan pertolongannya melalui orang ini tepat pada waktunya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Sakit nggak sembuh-sembuh, pas diruqyah sembuh. Nah, akhirnya kenang sampean gitu. Sampai habis entek-entekan lamun di ruqyah sampean sih ku lagi. Nah, butemen gitu. Blangsak buah apa. Nah, ini hal-hal begini hati-hati. Wes, dilanjut malih. La ila tatawajjahu fi zawali ila ghairi wa tatlubu minhu ayarfa'anka fa inna tilkal faqat aw nazila huwa muriduha alaika. Nah, jadi tetap keyakinan hati kepada Allah. Fa kaifa yurfa'u ghairuhu, maka bagaimana mungkin suatu hajat dihaturkan kepada selain Allah? Makana huwa lahu wadi'an, sedangkan Allah lah ini Ibnu Athaillah sedang bermain logika dengan kita. Kata Ibnu Athaillah begini, bagaimana mungkin kita menghaturkan hajat kepada selain Allah? Bagaimana mungkin kita meminta pertolongan menyelesaikan masalah kita kepada selain Allah? Sedangkan Allah lah yang menjadikan masalah itu. Kan nggak logis. Maka di dalam syarahnya, di dalam penjelasan di tengah, faman i'tamada, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan faman i'tamada ala ghairillah fahuwa fi hururin. Barang siapa yang tetanggenan bergantung kepada selain Allah, orang itu dia sedang tertipu. Fahuwa fi hururin, dia sedang tertipu. Bahkan waqala ba'dul ulama itu sangat bodoh. Itu. Maka kembali dalam implementasinya, ketika kita mengaturkan keinginan meminta bantuan kepada makhluk, tetap jauh dalam hati kita terdalam ini bagian ikhtiar saja. Jangan pernah meyakini makhluk ini, gitu kan? Atau sampai terucap dalam lisan, gitu. Maka kan sebelum berangkat datang minta hutang, sebelum datang berobat, kita berdoa dulu kan begitu. Ya Allah, hamba mau datang ke Kang Ustadz Taufik, mau pinjam duit, Pak. Gerakan hatinya, ya Allah. Gerakan hatinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berangkat. Ketuk. Nah, maka wis ngaji alika mak aja dilalah, Pak. Qadarullah. Ketuk dengan penuh harap kepada Allah. Berharap kepada Allah, jangan berharap pada Kang Ustadz Taufiknya. Ketuk begitu, berharap nih Kang Ustadz Taufiknya karena merasa CS, akrab, gitu kan. Kajian bareng, kenal suwe. Masa iya tegel di sedulur tua. Nah, ini sing kadang-kadang ini sudah menggadaikan tauhid. Sudah. Allah itu sudah dihilangkan. Dalam tauhid sudah, bahkan apa ya, kalau ngaji Khoridatul Bahiyah kan saya terangkan bolak-balik, itu sudah kufur gitu kan. Meyakini Kang Ustadz Taufik ini dapat memberikan bantuan.
Meyakini geni bisa membakar kayu sudah kufur. Inda ahli milah, menurut ahli tauhid. Nah ini meyakini betul, penuh pengharapan, ya Allah, kulangkahkan kaki ini, ku ketuk pintunya, semoga engkau menggerakkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim, tok tok tok. Begitu buka, ternyata terbuka lawang merenggut. Merenggut kan saya taufik ya, bocaki ya, yes. Wis kebaca, sing glegete wis kebaca. Nah, yen arep nyilih yatra, tapi nggak akan kecewa karena kan sudah berpasrah pada Allah, sudah Allah yang diminta. Ketika memang nggak ngulungin, ya Allah belum menggerakkan hatinya, dan pertolongan Allah nggak melalui beliau, kan begitu. Tuh, maka fa kaifa yurfa'u ghairuhu makana wala wadian. Allah yang memberikan kita masalah, Allah yang memberikan kita menjadikan kita menjadi orang yang butuh, maka Allah kembalikan pada Allah. Idh huwa al-ghalib alladzi la yaghlibuhu syai'un wa aidon. Sudah nggak ada selain Allah, semua atas izin Allah. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi, man la yastati'u ayyurfa'a hajatan an nafsihi. Si aran manusaku nulungi dewek kadang beli bisa, kadang. Bagaimana manusia ini mau menolong orang kalau bukan dengan bantuan Allah yang mengizinkan. Man la yastati'u, enggak mampu manusia. Fa kaifa yastati'u ayyakuna la an ghairihi muwakkilan. Bagaimana dia mampu menolong orang, sendirinya saja dia kadang pusing. Tuh. Makanya kan dalam kelanjutannya Ibnu Athil mengatakan, lam wala syakka anna nafsahu ahabbu ilaihi min ghairihi falau kana lahu qudratun ala naf'i ghairi la yaqa nafsahu. Si aran manusia wis watek jari Ibnu Athaillah sih. Si aran manusia ki sudah menjadi karakter. Dia akan lebih menolong dirinya sendiri sebelum orang lain. Dia akan mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Sok pasti orang ki pasti kebutuhan dewek dikit. Baru setelah itu keluarganya. Contoh, duit mung-munge, anak uang nyili duit. Wow, kayane anak uang deke duit mung-munge, uang nyili duit dinyakakan kayak hitungannya 1.100.000 anak mau beli. Wah, sudah watak manusia lebih mencintai dirinya, lebih mengutamakan dirinya, baru setelah itu orang lain. Itu sudah watak manusia. Walau syaka, tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan sama sekali. Yakin bahwa manusia itu mengutamakan dirinya. Maka istilahnya ngapain kita menggantungkan hajat, menggantungkan keinginan, kebutuhan kepada makhluk yang lebih mementingkan dirinya sendiri? Kan gak logis. Kita bayar lagi susah, dikata-katakan jaluk tolong. Kita bayar lagi langka, gaji ke-13 metu-metu, dagangan lagi sepi. Sudah banyak banget. Tidak ada keraguan. Maka sia-sia kebodohan kalau orang menggantungkan harapannya pada manusia. Falazima ajzuhu an naf'i ghairihi. Sudah pasti orang itu lemah. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Otomatis kalau ada sesuatu yang bermanfaat, pasti dia, manusia ini akan menolong dirinya dulu sebelum menolong kepada orang lain. Apalagi kayak contoh, ada seorang dukun gitu ya, ente pengen jadi kubu, bukan dibayar pira. Ini ketemu ya, dukun bahkan
kiai dukun begitu. Pengen jadi kuwu ya, rekeningnya kita dikit 100 juta. Gampang beli dadi tek balekaken 1 juta nih. Ya, dipotong admin. Dipotong admin. Itu terjadi, kula menjumpai. Jika seandainya dukun ini bisa memastikan orang itu jadi kuwu, pasti dewek nyalon dewek. Nah, logikanya kan begitu. Jadi nggak ada orang itu memastikan bisa menolong orang lain, itu nggak ada. Tuh. Makanya ya sudah, dukun itu wani 1 juta ya karena dia nggak yakin, cuma gambling gitu kan. Ya, dadi syukur oleh duit beli dadi ya wis. Potong admin. Kanggo melek bengi di kopi ini bakal mana giban timnya kita gitu. Curnis. Nah ini dia, maka tidak ada yang memastikan bisa menolong orang lain, wis pasti. Maka di sini bahasanya falau kana lau kudrotun, jika mangka lamun ana wong iku ya lau kedua wong sejen opo kudrotun, kemampuan ala naf'in untuk memberikan manfaat, ala naf'i ghairin, memberikan manfaat pada orang lain, layaku an nafsahu, dia akan mendahulukan dirinya. Gitu. Termasuk dalam dokter juga kan begitu. Makanya bakal bisa mentok. Dokter kan sudah Pak banyak berdoa saja. Ujung-ujungnya kan begitu. Sudah Pak banyak berdoa saja. Semua sudah dilakukan. Itu tidak ada keyakinan orang itu bisa menolong orang lain. Kadang yakin banget, teorinya tahu ini penyakit ini. Dari 10 kasus penyakit yang sama, Allah berikan kesembuhan. Kasus yang lain belum tentu. Berarti tidak ada manusia memastikan suatu hasil manfaat kepada orang lain, tidak ada. Oke, dilaju malih. La yaku an nafsu falazim ma'adzuhu an naf'i ghairihi. Falazim ma'adzu, maka pasti kelemahan orang itu untuk memberikan manfaat pada orang lain. Maka kadang saya sendiri tergelincir gitu ya. Kalau dalam pengobatan medis sudah sering saya tergelincir, sering banget. Dalam meruqyah pun sering juga tergelincir. Tergelincir. Oh kasus mungkin sering lah ketemu gitu. Cara nanganinnya mungkin dalam hati wis. Lah ini sudah tergelincir. Gak terasa justru setannya ini sudah yang dituju itu sudah kita malah dengan menggunakan pasien sebagai alat. Sudah tergelincir, sudah Allah menggoyahkan kita dari sifat hamba gitu kan. Tanpa terasa iblis menyamakan kita dengan dia. Ya kan? Menyamakan dengan dia, menentukan suatu hasil. Gak kerasa. Karena seringnya keberhasilan sih. Sering berhasil akhirnya jadi ujub gitu kan. Biasa. Terus bari merem ruqyah ya. Saking bari merem sampai bari turu. Kayak melek pasien itu selangkah. Nasab langsung bae. Nasab, beli nasab, psikis gitu. Amalan. Langsung diagnosa merupus orang. Dengan PD-nya Allah karim. Nah, beliau kan misi utamanya iblisnya wis ngekek bae. Wis berhasil. Umpan bae kan pasien mah. Iya. Ngelincirakan pasien mah ibarat kata tanpa ilmu kan enggak. Wis gampang.
Yang gelincir akan peruqyah yang penuh dengan ilmu. Nah ini jebak gampang banget. Mulanya kan ketika istighfar membimbing pasien, alangkah baiknya istighfar untuk diri kita, kan begitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar untuk kita sendiri. Cuma kadang terjebaknya kita seakan-akan ya pasien lah istighfar kita ini. Sebenarnya ini untuk membimbing pasien ya, kula kun mah. Bu, kawan-kawan sih kayaknya alhamdulillah insyaallah ya. Kan begitu. Ini tergelincirnya di situ. Ayo Bu, istighfar Bu, astagfirullahaladzim. Ayo Bu, ikuti saya Bu ya. Pak, ikuti saya. Nah, kadang kita terbawa gitu. Ya kayak di bab medis pun sekolah sering begitu. Apa batuk, dahak, ya, obatnya gak bisa nikene. Dodok, kadang meriksakin gak formalitas, boleh kan? Pasang, aduh, tul. Tapi ketika, kini beda, dirongokkan jantungnya ke pelan-pelan. Ya, bakal sing anyar kah? Bakal sing wis sering bapak dok, ya wis. Karena wis nikene, sombongnya tergelincir kan begitu. Wis gampang. Wis tensi, obat, tak gelis. Pak gelis, Pak gejala kita gimana? Iya, kan mau periksa. Dia sampai ngomong harus diperiksa, mau kan? Beli waras ternyata. Dauku, astagfirullahaladzim. Dielingaken. Nah akhirnya jadi pelajaran ke depannya. Oh ini tergelincir. Begitu. Cuma ya wis manusia lah. Manusia iku mengkono niku. Wong, kewang. Iya. Insyaallah. Nggih, dilajeng malih. Maka selalu menata hati-hati dengan talbis gitu ya. Yang begitu halus. Begitu kita tidak mengenalinya gitu. Makanya kan nafsu dalam maksiat jelas, nafsu dalam kebaikan dalam ibadah itu samar seperti semut hitam di pekatnya malam, nggak mengenalinya. Mancing kupluk ireng. Allahu Akbar. Falazimaju an naf'i ghairihi idma ba'dal ajzi an naf'i nafsi ajzun fayakunu min kilatil akli ta'alukuka fi hajatika. Tuh, maka apes lemah manusia ini untuk bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini jangan sampai kembali lagi dipahami kita tidak bisa dilarang atau pesimis dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Maksud dari matoilah tetaplah jaga hati bahwa semua hanya karena Allah saja, hanya karena pertolongan Allah, hanya karena kebaikan dari Allah. Oke. Kemudian ketika sudah kita bisa begitu, maka kita akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita menggantungkan, ketika kita menyadari semua karena Allah, maka apa yang akan muncul dalam diri kita harusnya, buahnya, hasilnya, natijahnya kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Itu ketika sudah, ini hanya karena Allah, ini karena Allah, ya sudah, berarti Allah belum mengizinkan. Berarti Allah sudah mengizinkan husnudzon. Maka illam tuhsin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi ay li ajli ma alaihi minan nu'uti as-saniyati wa sifatil aliyah fa inna man kana mutasifan bi asna sifati laisa minhu ila jamil fa husnudzannika bihi li wujudi muamalati. Jika seandainya semua yang disampaikan tadi masih belum menghadirkan baik sangka kita kepada Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Urutannya kan begitu. Jika kita
sudah bisa menata hati dari pertemuan minggu kemarin sampai tayang tadi, belum bisa memunculkan rasa baik sangka kepada Allah, maka ingat akan sifat-sifatnya Allah yang kesemuanya itu merupakan yang baik buat kita. Allah Maha Pemberi, Allah Maha ini dari Asmaul Husna itu kan. Kemudian dari sifat 20, ingat itu. Kalau itu pun masih belum bisa memunculkan rasa husnudzon, baik sangka kita kepada Allah, maka kejadian demi kejadian yang terjadi pada kita harusnya menjadi pengingat bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Pengatur, Allah Maha Pemelihara, Zat yang mencipta dengan penuh kebaikan tidak mungkin memberikan keburukan. Contoh, analoginya begini. Orang yang ahli dalam membuat kursi, pakar, ahlinya ahli, kornya kor gitu kan. Pokoknya bagaimana kursi mawis lah. Tidak mungkin orang yang ahli bikin kursi dia akan membuat kursi yang jelek. Logika kan begitu. Tidak mungkin orang yang ahli, ada orang pelukis ternama, membuat lukisan yang bagus akan membuat lukisan yang tidak bernilai. Nah, Allah pun Zat yang maha baik, mencipta yang terbaik, gitu kan? Kemudian memelihara dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang buruk kepada ciptaannya. Itu pasti. Maka husnudzon kita pada Allah itu seperti itu. Karena Allah itu zat yang terbaik dalam mencipta, memelihara, memberi rizki, mengatur dan sebagainya. Wis, apapun yang terjadi, yakini itu adalah yang terbaik. Gitu. Usaha ikhtiar mungkin masih gagal. Allah sudah menyiapkan yang terbaik, yang lain bukan itu yang terbaik menurut Allah, hanya menurut kita saja. Maka ketika sudah bisa husnudzon pada Allah, tidak akan pernah memaki Allah, tidak akan pernah mengeluh pada Allah, hatta nggak punya duit sekalipun. Kayaknya level kula-kulaan ini diantara ujian terberat tuh bakal beri duit. Kayaknya kula pun Kang Ustaz Taufik sih boten makom bakong ta makom fana kan. Aja orang apa maning honor duru metu wae ya. Dirapel pisan. Tambah blenger. Nah, yakin banget ketika nggak punya duit sekalipun tidak akan gelisah. Duit ini standarisasi umumnya orang. Kenapa kalau ambil contoh bab duit, standarisasi umumnya kebanyakan orang di atas masalah-masalah yang lain gitu ya. Oh. Sampai kula ketemu seorang ustad justru bakal beda duit ki sholat ki beli tenang. Wah, sholat ki kebayang kanan kiri. Iya Pak. Lamun bojone istri njaluk kita kelang duit, anak suki ki sekolah sangune apa? Karena kita mengatur, meyakini itu yang terbaik. Paham ya? Contoh begini, hari ini kita nggak pegang duit, sedangkan rutinitas besok harus berjalan dengan duit. Anak sekolah kudu karo duit, anaknya misi mondok dikirim kudu karo duit, motor mangkat tuku bensin kudu karo duit. Karena kita sudah mengatur, memapping semuanya dengan duit.
Itu yang bikin gelisah, stres ketika tidak ada duit, seakan kehidupan berhenti berputar. Disadari atau tidak, kita merasakan hal tersebut. Nah, tapi kalau keyakinannya semua berjalan dengan Allah, tenang. Misalkan tekan beli makat sekolah karena langkah sanggupnya gak bisa misal, ya sudah, Allah lagi mengendaki demikian. Setelah ikhtiar tentunya ya, makome kita, makom ikhtiar masih. Setelah jebluk mana, jebluk mene, sundul mana, sundul mene, angger, zong, lawan mancing ya. Ya sudah, Allah mengendaki demikian, jangan dilawan. Ya sudah, nah hari ini kamu gak sekolah dulu. Kalau memang kudu karo sanggup, tapi lama senangnya mangkat langkah sanggupnya, mangan bae semua sing wareg, bagian beli senangnya. Oh gitu, coba begitu. Karena kita yang bikin kita stres itu karena meyakini itu terbaiknya kehidupan berjalan ini dengan duit. Kadang sehingga pada akhirnya ada duit pun kebutuhan hari ini padahal sama urgennya. Tahan dulu karena ini buat besok. Pernah nggak kita uji deng gitu ya, sudah buat hari dia pakai hari ini, besok Allah kasih lagi. Apa kena? Ketika dicoba pasti ada ya Pak ya? Coba pasti ada. Kalaupun nggak ada, coba pasti ada. Coba pasti ada. Ketika langka di demo Gusti Allah, di demo sing ngupai materine, nggak gitu. Ketika nggak terjadi pun, nah sudah ini sudah kehendak Allah. Itu adem banget beneran. Hidup ini nggak pusing, adem biasa saja. Oh iya ya, tetap berjalan kok kehidupan. Tetap mangan, tetap angger sepiring, angger aktivitas, angger mancing, angger, lah itu dia. Karena yang bikin stres tadi pikiran kita sendiri gitu. Nah wong wadone bisa beli ya ditata mukodon. Karena wong wadon logika, pakainya logika. Tapi kalau ngaji kayaknya dipahamkan orang yang dianggap gitu. Kadang bakal akhirnya sih nyampeakan sih beli jalan. Oh, kita kan memberikan nasihat gitu kan. Kalau orang yang sudah dianggap biasa nggak ngena. Kadang harus dibawa kepada orang yang dianggap. Iya, orang yang dihormati oleh dia, oleh orang itu. Sudah. Wis weru jogedane. Coba jelone wis. Wah, enak banget. Aduh tembeleke. Iya, Masya Allah. Oke. Maka kalau wong wadon lebih banyak di samping teori sampaikan doa sebenarnya. Ya Allah, luluhkan hatinya. Ya Allah, lembutkan hatinya ketika diberi nasihat. Lebih kepada itu sebenarnya. Kalau kita ngandelin, kita nasihatin pasangan kita, itu yang masuk 100 nasihat, 1 nyangkol saja sudah hebat banget. Diakui atau tidak gitu ya. Nah itu, maka lebih banyak doa kalau kepada istri. Ambil dalil. Yang rusuk yang bengkok. Jawab ya. Iya, dilemahkan sih karena tugel. Nah itu. Maka belajar kita bahwa Allah lah yang menjalankan kehidupan, bukan selain Allah. Kalau sudah bicara selain Allah itu semua, baik teman, saudara, duit, motor, mobil. Kayak mau
Kula biasa berangkat Jumatan numpak motor. Males pisan, padahal pahalane akeh lunga ya. Anak pasien ganti perban luka diabetes, nyekrisi borok. Sing ambune luar biasa. Masker papat tetep tembus. Bahkan per lapis kita semprot minyak wangi. Papat. Tembus lan nempel ning masker, nempel ning klambi. Mambue. Diabetes kan begitu. Pakai borok. Sampai 2 jam melototi borok. Dari jam 9 sampai jam 11. Ayo. Nempel ya. Kok bakal pas yang paling busuk langsung nusuk. Nendang. Set. Langsung mungkin seleng gitu. Sampai 2 jam begitu selesai. Guntingi dan sebagainya. Dalam benak sudah termapping semua. Teks khotbah sudah disiapkan, baju untuk berangkat sudah disiapkan, kunci motor sudah disiapkan. Karena menurut gue lagi bakalnya rada telat gara-gara sekian. Begitu siap kabeh ngingo kunci motor pos, kunci ki mendi. Gitu kan. Ternyata digawa bocah santri dikongkon wadon bu mendi. Tak tunggu sampai azan di masjid, padahal jadwal kula khutbah. Motor beli teka, ya sudah. Nah, gitu. Dalam arti tidak usah meyakini motor kula ini yang terbaik. Oh iya, Gusti Allah lagi pengen kula lunga. Sudah keluar jalan, di gerbang ditawarin ning beli boceng. Lu nggak? Iya, anak motor doyok kayak bagian motor doyok, bagian. Nah, ketika sudah, ya sudah. Jangan dianggap adanya motor itu yang terbaik. Adanya motor ini terbaik karena menurut saya motor sudah disiapkan ini yang terbaik agar saya tidak telat. Cepat gitu kan. Ketika sudah ternyata tidak, sebenarnya Allah pengen menegur. Posisinya Allah dalam kejadian itu kalau dihayati sampai kulan yang masjid nunggu Bilal menaikkan saya khutbah itu merenung. Kok bisa ya? Saya sudah memutuskan jalan, ada yang nawarin motor doyok, gitu. Ujung-ujungnya tetap pakai motor gitu. Ini apa gitu? Oh, pelajaran dari situ. Ketika kita sudah sadar bahwasannya apa yang kita yakini terbaik itu bukan itu, Allah berkehendaknya bukan itu, nggak usah mencak-mencak, nggak usah marah-marah, ikhlas, Allah ganti. Nah, begitu gerayang konsining tembok langka kan merempang dikit ya. Astagfirullahaladzim. Bis mepet, bis ini karena kayaknya bis adzan kan enggak. Oh. Begitu astagfirullahaladzim. Bukan dialih. Buka maning astagfirullahaladzim. Kunci di mana? Oh iya, di bawah anak santri, disuruh saya. Astagfirullahaladzim. Arman, tarik nafas dulu. Kalau tenangin dulu kan, triknya kan begitu. Bisa ada kan kurang beli. Jadwal khotbah ini. Lamun kayaknya kula lamun misal mencak-mencak kan. Prevensi kan. Buru laker cuma melawan koron kah? Kayak niat melaku tekan masjid. Sida melaku. Karena tidak ikhlas dengan ketentuan Allah, tidak berhusnudzon dengan ketentuannya Gusti. Ini penting banget. Oh iya. Allah hanya pengen tahu kamu terima enggak. Bahwa kamu itu perencana bukan perencana yang baik gitu. Tetap rencana saya yang terbaik.
Tuh, walaupun dia betul, cepat dan sebagainya. Nah, di situ. Maka ketika kita bertemu satu hal yang tidak sesuai harapan, yang kita sudah rencanakan menurut kita yang terbaik gitu, maka tarik nafas, berdamai dengan hati, mengikhlaskan itu. Maka Allah tetap akan ganti yang itu, yang lolos dan lewat tersebut. Nah ini kalau menghayati betul. Kalau nggak berpikir ya kebetulan menganggapnya, gitu kan? Menganggapnya hal yang kebetulan, padahal sudah tertulis zaman azali Allah akan menguji saya dengan kejadian seperti itu pada hari Jumat jam sekian tanggal sekian. Itu pentingnya kita melihat Allah dalam segala kejadian dan peristiwa. Enak akhirnya kan hati adem. Gitu. Walaupun sampai masjid, kula beli cara mati nih motore gitu. Karena ketika tek jaluk kunci nendi, kari nyelak bae aja kan. Oh iya guys. Tek salah ya mundi jalan. Tekang masjid mati rana ki priwe. Bilal wis adan tekang masjid wis kari adan apa hayya alal falah gitu kan. Ki motor mati rana priwe celingak diuji maning lebakon gini Gusti. Mati rana pribe teglati sejenak. Berek beluk santri ya isin ngoten ya. Suwe-suwe tekoye-koye kabeh mati. Ternyata kabel kan disambung. Tekoye-koye Masya Allah motor tekor-kor. Koye-koye bareng mati. Arep balik kan pengen bunuhan iki priwe. Diperiksa oh kabelnya ternyata disambung ya Pak ya. Sambung kabelnya. Telam selak muni gitu kan. Nah, di situ. Nggih, niku. Maka jika kita kesimpulan sebelum saya tutup belum mampu berhusnudzon dengan teori Allah Maha Baik, Allah Maha memberikan yang terbaik, mencipta yang terbaik, maka belajarlah dari setiap peristiwa yang terjadi pada kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan yang terbaik. Ana inda dzonni abdi bi. Itu hadis qudsi kan yang Allah sampaikan melalui dalam bentuk hadis melalui lisannya kanjeng Nabi. Nah itu kalau kita berburuk sangka, maukah kayak lamun kula marah-marah berarti berburuk sangka dengan Gusti Allah, maka ya sudah Allah akan memberikan saya jalan berjalan kaki menuju masjid. Tapi ketika kita tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap ikhlas dengan ketentuan Allah, maka Allah akan berikan gantinya. Ana inda dzonni abdi bi. Kalau kaji secara tauhid sebenarnya ketika kita marah-marah sekalipun Allah berikan gantinya. Cuma ya basiroh kita gitu kan. Hati kita, mata hati kita tidak bisa membaca hikmah dari peristiwa tersebut. Gitu. So sebenarnya Allah sudah mentakdirkan semuanya sudah terjadi zaman azali. Sudah. Oh gitu. Sudah Allah atur semuanya. Cuma bedanya ketika kita ikhlas ridho, hati kita mampu membaca. Tapi ketika kita marah-marah, Allah sudah ganti pun kita nggak mengakuinya. Hatinya keras, nggak ngelihat Allah sudah mengganti dengan A, Allah sudah mengganti dengan B. Yang ada terus marah, padahal itu Allah ganti. Pada sing ditulis ning Gus Naji Pak tentang takdir gitu kan. Waqina syarroma qadawat gitu kan. Orang yang qunut itu, ya Allah jauhkan saya dari takdir burukmu. Bagaimana makanya di Al-Hikam juga itu sama. Bagaimana mungkin permintaan kita yang baru gitu kan dapat menggeser ketentuan Allah yang sudah terdahulu. Bagaimana mungkin? Padahal wong kunut
Itu lamun nang wong anti kunut digeguyu kan. Dari sisi teks waqina syarroma kodoita. Ya Allah, jauhkan saya min syarrima, dari kejelekan perkara kodoita yang sudah engkau takdirkan. Iki wong sinting. Wong wis ditentuakan minta dijauhkan dari sesuatu yang sudah ditentukan. Iki doa keblinger, wong kunut iki doa keblinger. Iya kan? Doa keblinger. Jare wong sing anti kunut e kene sudah jelas isi doa kunut e. Nah, ternyata yang dimaksud di Arba'in Nawawi kan begitu. Bahwa dijauhkan bukan dari apa yang sudah ditakdirkan, tapi dijauhkan dari hati yang tidak menerima dari apa yang sudah ditakdirkan, dari hati yang merengkel dari apa yang sudah Allah tentukan. Itu bukan kita menolak diberikan takdir oleh Gusti Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana? Berarti aja dong aman yang harus ditakdirkan di Gusti Allah. Ya wong berwe priwe ning takdirnya Gusti Allah kita. Iya kan? Ya wis sudah, kita mah doa saja. Nanti kalau kepasan doa ini memang ngepasi dengan takdir ya terjadi kan begitu. Kalau memang doa ini tidak ngepasi dengan takdir ya tidak terjadi. Utama mana doa atau tidak ya tergantung. Sebagian mengatakan utama doa. Kalau yang sudah makom kayak Kang Taufik, makom bako, ya tidak usah berdoa. Yakin lah. Sudah diam saja. Nah kalau makom kula-kulaan ya berdoa. Kenapa? Karena doanya itu merupakan ibadah. Dengan kita berdoa kita sudah dapat ibadah. Perkara terjadi atau tidak, kalau